Dimasuki ya, karena memang kursinya terbatas. Demikian yang akan pembina, terima kasih. Oh, dipecat di sini. Ini berarti posisi rasa. Oke, bisa minta tolong kepada kakak pembina untuk sementara kita maksimalkan untuk anggota kelompoknya ya. Jadi kakak pembina bisa berdiri di samping kanan dan kirinya dulu untuk menyiasati supaya anak-anak bisa duduk. Terima kasih kakak pembina.
Coba buka telinga kirinya, buka telinga kanannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Yang siap mendengarkan bersama-sama Kak Jenny katakan. Oke, ya. Kenalan dulu nih. Nama kakak Kak Jenny. Kak siapa? Jadi kalau ketemu di jalan nanti jangan panggil gitu. Tapi panggilnya apa? Sip, ya. Nah, silakan next. Oke, siapa yang kalau lihat di kaca suka berlama-lama di sini? Oke, aduh, lihat di kaca ada jerawat. Siapa? Atau lihat kaca bilang begini, aduh, hidungku kok besar sekali. Aduh, mataku kok apa? Melotot. Atau ada yang bilang kenapa mataku kok sipit sekali? Ada yang seperti itu? Kalau seandainya kalian boleh operasi bedah plastik, wah, di Korea sana adik-adik banyak sekali yang bedah plastik. Jadi wajahnya itu semuanya sudah operasian semua. Suatu hari ada orang Indonesia yang ke Korea untuk operasi plastik. Waktu dia berangkat pakai paspor Indonesia kan, ke Korea dia operasi plastik. Wah, operasinya berhasil. Dia jadi cantik sekali. Tapi dia punya masalah. Waktu mau balik ke Indonesia, foto di paspor sama dirinya berbeda. Jadi nggak boleh pulang. Masa ini yang dihadapannya cantik, ini foto yang di paspor kok berbeda katanya. Wah ya, karena tidak mensyukuri. Ya, siapa di sini yang pengen bulu matanya jadi lentik? Siapa yang pengen alisnya itu jadi tebel? Siapa yang pengen bibirnya jedil? Ya, sekarang ada sulam, apa? Sulam alis, ya, apalagi sulam bibir juga ada. Ya, apa ini sulam apa? Bulu mata ya. Wow ya. Nah, waktu Kak Jenny seusia kalian, Kak Jenny ini sempat jengkel menjadi seorang wanita. Kenapa? Karena kalau Kak Jenny mau pergi berpamitan sama mama, Ma, aku mau pergi sama teman-teman. Mama pasti bilang, gak boleh, kamu kan cewek, kamu gak boleh pergi-pergi, kamu di rumah saja. Kalau Kak Jenny mau jalan-jalan sama teman, Mama selalu bilang, gak boleh, berbahaya. Wah, tapi kalau kakaknya Kak Jenny yang laki-laki, izin keluar kota, main bola, kemana-kemana, selalu dikasih. Siapa yang pernah kayak Kak Jenny gitu? Wow, banyak ya. Ternyata kalian sama kayak Kak Jenny. Sampai waktu itu Kak Jenny berpikir, hah, kenapa aku gak dilahirkan sebagai cowok saja? Kalau aku cowok, aku pergi-pergi pasti diizinkan. Pernah dari kalian ada yang berpikir demikian? Atau gak enak cewek itu harus pakai rok? Nanti kalau sudah pakai rok, duduknya, ayo tokonya gak boleh dibuka, tokonya harus ditutup. Kita harus memperbaiki duduk kita. Ribet sekali. Ada yang berpikir seperti itu? Kak Jenny dulu berpikir seperti itu loh adik-adik. Sampai suatu kali Kak Jenny belajar apa yang bisa dilakukan oleh perempuan yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Ada nggak? Apa coba? Wow,
Bayangkan ya, di dalam diri kalian, misalkan kalian itu mau bawa telur, telur yang masih mentah, terus kalian bawa, kalian letakkan di toples, toplesnya toples kaca, terus kalian bawa lari. Kira-kira apa yang akan terjadi sama telurnya? Tahukah kalian, kita sebagai perempuan itu punya sel telur. Di mana? Di dalam sini, di rahim. Oleh karena itu, supaya tidak pecah kalau kalian lari-lari, sama Tuhan dikasih dinding rahim yang akan menebal, yang akan jadi kayak spon. Kalau kalian punya busa spon untuk tidur, kalau kalian pakai lama-lama sponnya bisa bagaimana? Kempes, ya. Oleh karena itu sama Tuhan setiap bulan dinding rahim dan sel telur yang tidak menjadi bakal anak itu dikeluarkan. Itulah menstruasi. Oleh karena itu kalian, kita cewek-cewek tidak boleh jijik, nggak boleh buang sembarangan. Kenapa? Karena itu adalah bakal anak kalian, ya, nantinya. Dan juga dinding rahim, busa yang dikasih Tuhan. Cowok-cowok nggak bisa menstruasi, mereka nggak ngerti. Kak, nggak enak loh kak, cewek itu kalau menstruasi sakit. Siapa yang merasa sakit kalau menstruasi? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya. Tidak apa-apa, ya. Karena kita kuat, maka kita bisa menanggung kesakitan. Kesakitannya kesakitan besar atau kesakitan kecil? Besar atau kecil? Sebenarnya itu kesakitan kecil, ya. Kenapa? Karena tubuh kita mengalami penyesuaian, ya, dengan perubahan hormonal yang ada. Jadi kalau setiap kali menstruasi jangan marah-marah, tapi disyukuri. Karena kita cewek, cowok tidak bisa, hanya cewek yang bisa. Apalagi yang cewek bisa, cowok nggak bisa. Klik. Oke, next. Melahirkan. Benar sekali. Kalau cewek bisa melahirkan, cowok bisa melahirkan nggak? Nggak bisa. Meskipun pernah ada di surat kabar cowok melahirkan, tapi itu cuma hoax. Itu cuma berita palsu. Tapi cewek bisa melahirkan. Cewek setelah hamil, ya, kenapa kok bisa hamil? Karena sudah menikah, karena sudah diberkati di gereja. Jadi kalau belum diberkati di gereja, boleh hamil nggak? Nggak boleh. Kalau nggak boleh bilang gini, tetot. Boleh hamil nggak? Ya. Nah, tapi kalau perempuan yang sudah menikah, sudah diberkati oleh Bapak Pendeta di gereja, jadi punya suami, boleh hamil. Bayangkan waktu Kak Jenny hamil, Kak Jenny telepon mamanya Kak Jenny, "Ma, mau kasih kabar." "Iya, ada apa?" "Aku hamil." Mamanya Kak Jenny langsung, "Wah, seneng." Seneng. Tapi coba kalau Kak Jenny masih
Ya, tetot ya. Tapi kalau kalian sudah menikah, sudah diberkati oleh Bapak Pendeta, sudah punya suami, boleh hamil. Malah hamil itu menjadi kabar sukacita. Karena nanti papa mama kalian akan punya anak punya cucu. Oke. Nah, tahukah adik-adik, bayi yang ada di dalam perut wanita yang hamil waktu lahir itu beratnya berapa? Ada yang tahu ibu-ibu di sini yang sudah melahirkan? 3 kilo, 2,5 kilo. Kak Jenny kasih tahu ya, waktu Kak Jenny hamil anak pertama, bayinya Kak Jenny lahir 3,89. Good. Anak kedua 4,7. Oh, dahsyatnya Tuhan kita. Kok bisa ya? 9 bulan di perut, digotong-gotong kemana-mana, mau mandi masih ada, nggak bisa dilepas. Bayangin, ya kan? Tidur nggak bisa tengkurap karena nanti jadi junjit begini, ya kan? Jungkat-jungkit karena perutnya besar. Bayangin. Tapi Tuhan pelihara 9 bulan 10 hari. Haleluya. Begitu ya, karena anak Tuhan. Betul gitu? Ya, itu dahsyatnya Tuhan. Kok bisa 4,7 kilo, hampir sekarang beras yang 5 kilo bisa ada di perut, bisa keluar, hidup lagi. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Kalian cewek-cewek anak perempuan juga akan mengalami hal yang sama. Karena itu kepercayaan. Laki-laki bisa? Ya. Siapa yang bisa angkat tangan? Loh, yang gak angkat tangan ini gak bisa. Oke, turunkan tangan. Dengarkan baik-baik adik-adik. Bisa bukan berarti siap. Sewaktu kalian menstruasi, kalian ini sudah bisa punya anak. Tapi kalian harus jaga. Karena apa? Karena belum menikah. Sekalipun kalian bisa mengandung, bisa hamil, tapi tetot ya, tidak boleh dulu sampai Tuhan persiapkan. Sama seperti kalian, siapa di sini yang suka berenang? Wow, banyak
Oke, turunkan tangan. Adik-adik, tahu nggak? Dahsyat sekali. Payudara ibu tidak akan menghasilkan air susu kalau bayinya belum lahir. Jadi meskipun diperas, tapi kalau belum punya bayi, bayinya belum lahir, bisa keluar air susu atau tidak? Begitu bayinya lahir, langsung pabrik susunya berproduksi, memproduksi air susu ibu untuk dedek bayi. Wow, dan tahu nggak adik-adik, air susu ibu itu kandungannya itu beda-beda. Waktu baru lahir itu memang banyak mengandung kolostrum, antibodi untuk didik bayi. Nanti kalau sudah 3 bulan, beda lagi, beda lagi, beda lagi. Bahkan sampai bisa menyusui eksklusif hanya ASI saja 6 bulan. Setelah 6 bulan baru ada MPASI, makanan pendukung air susu ibu. Dalam bentuk apa? Bubur bayi. Tuhan kita sudah memikirkan. Bahkan kalau nggak punya uang beli susu formula, bisa nggak adik bayi dikenyangkan dengan air susu ibu? Bisa, asalkan ibunya mau tekun, mau rajin memberikan atau menyusui. Hebat nggak? 3 hal ini laki-laki nggak bisa, tapi perempuan bisa. Siapa yang perempuan di sini angkat tangannya? Oke, bilang sama kanan kirinya, aku perempuan. Next, media. Kenapa perempuan dipilih sama Tuhan? Karena Tuhan punya rencana supaya punya generasi, supaya punya keturunan. Kata Tuhan, beranak cuculah dan bertambah banyak. Tapi Tuhan cuma pilih perempuan. Kenapa? Karena kita perempuan hebat, yang bisa menanggung sakit, yang bisa melahirkan anak, bahkan bisa memberikan makanan. Karena Tuhan memilih kita. Jadi ada generasi. Di Alkitab ada yang bilang begini, dari nenekmu Louis dan ibumu Eunike, ini Timotius. Tahu pernah baca di Alkitab tentang Timotius? Surat Timotius, ya? Nah itu ternyata dari ibunya Louis, ibunya Eunike, neneknya Louis. Jadi ada generasi. Ya, kalian semua ini dipilih Tuhan untuk melahirkan generasi. Tapi ada yang salah. Next, berikutnya. Kita kan padahal dipilih Tuhan karena kita hebat, kita kuat, betul? Tapi menurut orang-orang ini siapa kalian? 4 kali kan? Siapa aku? Menurut orang tuamu. Ada gak yang pernah bilang gitu? Kamu ini anaknya siapa? Kamu ini bodoh. Kamu ini cengeng. Kamu ini gak bisa apa-apa. Ya? Ada yang pernah mendengar begitu dari orang tuanya? Ya. Kalau yang pernah, maafkan orang tuamu karena mereka tidak tahu. Ya, berikutnya. Menurut teman-temanmu, ada yang pernah mengolok-olok kalian? Ada yang pernah mencemooh kalian? Ya, berikutnya. Menurut gurumu, siapa kamu? Wah, siswa yang kayak apa? Good, kalau siswa yang baik. Ada nggak gurumu yang bilang begini? Saya rasa kamu salah sekolah. Harusnya kamu
Oke, ya. Next. Bahkan ada sebuah buku ilmu pengetahuan, tapi apa yang diajarkan itu salah, yang diajarkan itu negatif. Kita turuti apa enggak? Enggak. Ya, jadi kita harus pilih-pilih. Ya. Nah, sekarang itu di bagian bawah ada rekayasa wajah. Coba kakak mau minta satu orang. Siapa di sini sukarelawan? Oke, sini. Oke. Ini adalah program rekayasa wajah. Boleh diklik. Sekarang misalkan kamu tahu AI. AI itu artificial intelligence. Jadi komputer bisa membuat imajinasi kira-kira wajah yang kamu inginkan. Ya. Oke, program imajinasi wajah. Ini adalah beberapa hasil olah wajah dari program ini. Lihat contoh. Kembangkan kreativitas dan daya imajinasimu. Kira-kira kamu pengen wajah yang seperti apa? Oke? Katanya pengen wajah seperti Jennifer. Oke, kita lihat video ya, coba. Dalam beberapa saat akan disajikan beberapa pertanyaan tentang wajah yang kamu inginkan. Ini akan membantu membuat gambarnya. Klikkan. Oke, warna rambut. Kamu pilih. Hitam. 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 Gaya rambut. Putih. Pilihannya ini putih, lurus atau mundur? Lurus. Lurus. Bentuk hidup. Bentuknya besar, kecil, atau sedang? Sedang. Sedang, Kak.
buatan tangannya. Kita ini ciptaannya. Dan bahkan Tuhan bilang masterpiece. Wah, masterpiece itu apa? Itu buatan yang bagus sekali, ya. Nah, jadi kalau ada orang bilang follow your heart, rambutku bagus gimana ya? Terserah kamu, ikuti hatimu. Jangan-jangan nanti malah jadi kayak yang rekayasa wajah tadi, ya. Tapi kita bersyukur, lihat ya. Nah, Tuhan itu mencintai kita, Tuhan menciptakan kita. Bahkan Tuhan menciptakan kita bukan cuma baik. Kata Tuhan, kita amat sangat baik. Coba yang buka bawa Alkitab dibuka Kejadian 1 ayat 31. Sudah dapat? Kejadian 1 bagian depan apa belakang? Ya. Sudah? Kak Jenny boleh minta salah satu untuk membacakannya? Kejadian 1 ayat 31. Yuk sini yuk. Berarti kamu sungguh amat baik, ya. Oke, next Kak. Nah, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kita ini gambarannya Allah. Kayak kalau kamu lihat di cermin, kamu lihat gambarmu. Kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, ya. Jadi kalau orang lihat kita, harusnya orang lihat siapa? Lihat Tuhan, lihat Allah, pinter, ya. Next, berikutnya. Bahkan Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia apa? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Laki-laki dan perempuan, cowok dan cewek. Gak ada yang setengah-setengah, gak ada yang cowek. Cowek ada di mana? Di dapur. Apalagi cewek. Iya, tapi cowok dan cewek. Tidak ada yang setengah-setengah. Jadi Tuhan menjadikan kita itu laki-laki atau perempuan. Ya, next. Ya, klik beberapa kali. Tetapi gambar Allah itu dirusak sama iblis. Kenapa Kak kok iblis merusak? Karena iblis tidak suka. Tuhan memberikan kita identitas, ya kan? Identitas kita super girl. Siapa yang super girl di sini? Oke, siapa yang super boy? Oh, gak ada yang super boy di sebelah ya. Ada identitasnya. Tapi sama iblis identitas ini dicuri, dirusak. Kalau kalian gambar,
Kira-kira kamu yang sebagai yang gambar, apa yang kamu rasakan? Marah, sedih, karena dicuri. Sebaliknya, kamu sudah buat bagus, terus kemudian kamu tunjukkan kepada gurumu, tapi gurumu bilang gini, gambarnya kok jelek sekali. Gimana perasaanmu? Sedih, kecewa. Demikian pula Tuhan yang sudah menciptakan kalian amat sangat baik, sungguh amat baik. Waktu kalian lihat di kaca, terus kalian tidak puas dengan apa yang Tuhan ciptakan, kalian mengeluh, maka siapa yang sakit? Siapa yang sedih? Tuhan. Kenapa? Karena iblis menyuruh kita tidak puas, menyuruh kita tidak bersyukur dengan keadaan kita. Jadi anak perempuan, cewek-cewek di sini mulai sekarang syukuri. Kalau cewek pasti cantik, tidak ada yang ganteng, ya. Kalau cewek-cewek yang cantik-cantik ini, cantiknya pasti berbeda, cantiknya tidak sama, tidak ada yang sama persis. Bahkan yang kembar, ada yang sama, ada yang kembar di sini, sama persis nggak? Ya. Sekalipun kembar tidak sama, karena unik. Karena apa? Unik, ya. Nah, iblis berusaha menanamkan di pikiran kita, nggak gitu. Kamu akan lebih cantik kalau hidungmu kecil. Yang penting lubangnya ke bawah. Betul? Coba bayangkan kalau hidungmu diciptakan Tuhan lubangnya ke atas. Kalau hujan gimana? Bingung nutupin, ya kan? Kalau enggak kemasukan air hujan, ya kan? Mau telinga lebar, mau telinga kecil, yang penting bisa mendengar. Bahkan kalau seandainya diciptakan Tuhan punya kelemahan tubuh, tidak bisa mendengar, tetap bersyukur. Pasti Tuhan punya rencana. Nah, next berikutnya. Rusaknya gambar Allah yang dirusak sama iblis itu membuat kita minder, membuat kita tidak percaya diri. Aku kok gendut, aku pengen kurus. Yang kurus bilang aku kok kurus, aku pengen gendut. Tidak percaya diri, malu. Kemudian mengutamakan penampilan, dikit-dikit selfie. Udah cakep gak ya? Nah, itu ciri-ciri gambar diri yang sudah dirusak sama siapa? Bahkan kayak Kak Jenny tadi cerita, aku gak mau jadi cewek, aku mau jadi cowok. Itu ulahnya siapa? Iblis. Ya, tidak percaya pada orang lain, mudah tersinggung, takut tertolak. Berikutnya, juga tidak memiliki arah hidup, sombong, pembenaran dan sembunyi di balik orang lain. Bayangkan, kenapa kok nggak punya arah hidup? Karena yang dipikirin dirinya sendiri, penampilannya sendiri, jadi nggak maju-maju. Ya, pernah tahu penyanyi Michael Jackson? Wow. Tahu nggak Michael Jackson itu operasi berapa kali? Puluhan kali. Bukan 1 kali, bukan 3 kali, tapi banyak kali. Kenapa? Pertama, matanya dirubah, hidungnya dirubah, bibirnya dirubah, kulitnya dirubah, tapi dia tidak pernah puas. Karena sebenarnya yang terbaik adalah yang pada saat diciptakan oleh Tuhan. Tuhan bilang amat sangat baik.
Jadi karena dia operasi terus, akhirnya dia nggak konsen sama jadi penyanyi. Ya, meskipun dia sudah terkenal, akhirnya dia akhir hidupnya apa? Bunuh diri. Ya, oke, berikutnya. Nah, ini adalah, klik lagi 3-4 kali Kak. Sebelah laki-laki terus. Ya, kalau kita gambar dirinya rusak, kita nggak puas, kita itu hubungan kita dengan Tuhan rusak loh. Waktu kita berdoa, kita nggak bisa bersyukur. Tuhan, aku loh Tuhan kok diciptakan begini. Tuhan, aku kok gendut. Jadi hubungan kita dengan Tuhan jadi rusak. Kita tidak bisa memuji Tuhan. Tuhan, Engkau baik loh Tuhan. Tapi kok aku begini Tuhan. Tapi waktu kita bilang Tuhan Engkau baik, Engkau menciptakan aku yang terbaik, hubungan kita jadi baik dengan Tuhan. Juga dengan teman. Kalau gambar diri kita rusak, aku pengen loh jadi kayak temanku. Aku pengen loh rambutnya kayak temanku. Aku pengen sepatu kayak temanku. Akhirnya hubungan kita dengan teman kita bisa baik apa enggak? Enggak bisa. Ya. Kemudian bahkan bisa panik, bisa cemas, bahkan bisa depresi, dan akhirnya bisa mengakibatkan bunuh diri. Boleh nggak adik-adik bunuh diri? Klik media. Sebentar. Kenapa nggak boleh bunuh diri? Karena Tuhan menciptakan kita untuk satu tujuan, diciptakan di bumi, betul? Terus kita tidak mau hidup di bumi, kita malah mati, malah bunuh diri. Kira-kira Tuhan sedih nggak? Bukan cuma sedih, kecewa karena tujuan Tuhan tidak tercapai. Nah, seperti ini. Ada seorang laki-laki namanya Muhammad Umar, 32 tahun. Menikah dengan Anastasia 20 tahun. Baru menikah 1 hari, besoknya minta cerai. Kenapa? Karena ternyata Anastasianya itu bukan cewek betulan, tapi cewek jadi-jadian. Lah kalau cowok sama cowok menikah boleh apa tidak? Nggak boleh. Kalau cewek sama cewek menikah boleh nggak? Teror. Nggak boleh. Ya. Kenapa kok bisa terjadi begini? Karena mereka kenalannya lewat media sosial. Jadi adik-adik jangan pernah kenalan di media sosial. Kalian boleh cari teman seperti di Kids Camp ini. Setelah kenalan, kalian tukar nomor WA, tukar nomor HP, tukar media sosial, boleh. Tapi kalau kalian berkenalan di media sosial, boleh apa tidak? Tekot. Karena bisa jadi itu cuma palsu, itu bohong. Kayak Muhammad Umar kenalan sama cewek namanya Anastasia. Ternyata laki-laki, ya. Next, berikutnya. Nah, ini ya, ada perubahan jenis kelamin. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia disebutkan waria, ya. Atau cewek suka sama cewek, lesbian. Atau cowok dengan cowok. Oke. Boleh
kecil dia aja sudah nyanyi bersama dengan Celine Dion. Dia bahkan diundang di show-nya Oprah Winfrey. Bahkan dikatakan dia penyanyi cilik yang berbakat. Tapi waktu dia tambah besar, dia bilang, aku ini bukan cewek, tapi aku pengen jadi cowok. Betul atau salah, adik? Boleh atau tidak? Tetot. Banyak orang di luar sana, saya berbicara kepada khususnya yang besar-besar, yang sudah remaja. Hati-hati, ada teman-temanmu mungkin yang berbicara seperti itu. Aku ini cewek, tapi aku ini bukan, aku gak suka jadi cewek. Kalau kita punya teman seperti ini, apa yang kita lakukan? Ditinggalkan, doakan, ya, terus dinasehati. Karena Tuhan menciptakan kita itu amat sangat baik. Lihat ini, Ceris ini jadinya yang tengah, padahal cantik ya, cantik banget ya. Tapi sekarang malah jadi yang tengah. Siapa yang bilang tambah cantik? Gak ada, karena dia jadi cowok. Dia mau kelihatan ganteng. Tapi itu salah. Next, ini dia. Kejadian 1 ayat 31 bilang tadi, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ini mobil sangat mewah, namanya Bentley Flying Spur. Harganya sekitar 5,75 M. Mobil Kijang itu sekitar 500 juta, setengah M. Mobil Avanza 200 juta. Mobil ini 5,75 juta. Bagus nggak? Ada lagi yang lebih mahal, lebih bagus. Coba. Oh, ada yang tahu Lamborghini. Next media. Wah, iya. Ada yang pernah punya? Kak Jenny mau kalau dikasih 1. Itu ya 24 miliar. Aston Martin 18,5 miliar. Bahkan Ferrari 13 miliar. Kira-kira kalau kalian punya mobil gini, kalian tempelin stiker Hello Kitty enggak? Ditempeli stiker Doraemon, Transformer. Kenapa kok tidak? Karena mahal. Kenapa kok nggak dikasih lampu kelap-kelip? Kenapa kok nggak dipasangi suara kayak telolet? Kenapa? Sudah bagus. Beda dengan berikut ini, silakan Kak. Angkot atau bemo? Pernah lihat angkot yang bersih, nggak ada stikernya? Selalu dikasih. Kenapa? Mencari perhatian supaya bagus. Siapa di sini ada yang datang dari Manado? Kak Jenny bahkan kalau di Manado itu angkot atau bemonya suaranya itu keras sekali. Lagunya lagu rohani, tapi yang sudah diremix jadi house music. Ya, Wah, suaranya keras sekali. Lampunya kelip-kelip. Kalau malam itu seperti diskotik jalan.
karena ada lampu kelap-kelip. Kenapa dikasih lampu? Kenapa dikasih speaker yang keras? Supaya menarik, biar bagus. Kalau kalian cewek-cewek, hidup kalian banyak stikernya, banyak tatonya, banyak perhiasannya, berarti kalian Ferrari apa angkot? Kalau kalian pakai bajunya mini-mini supaya dilihat orang, berarti kalian Ferrari apa angkot? Kalau kalian Ferrari, kalian ini sudah bagus, tidak perlu berdandan berlebihan. Orang lihat akan tahu, wow, anak Tuhan ini, anak GPDI. Tapi waktu kalian make up tebal, pakai anting-antingnya 5, bahkan ditindek di lidah, Mercedes apa angkot? Kenapa? Karena mencari perhatian. Kenapa mencari perhatian? Karena gambar dirinya rusak. Dirusak oleh siapa? Iblis. Berikutnya Kak. Nah, ini kayak gini ya. Nah, manusia dari Profesor Harold Horowitz ini belum dihitung dagingnya. Kalau daging sapi 120 kilo, betul ya Ibu? Kalau atau hampir 150 sudah ya, 1 kilo. Kalau daging babi ini nggak dihitung dagingnya, hanya dihitung cairan di dalam tubuh kita. Harga kita 7.920.000 triliun. Triliun sama miliar mahal mana? Jadi kamu sama mobil Ferrari Enzo mahal mana? Mahal kita. Bilang sama sebelahmu, mahal kita. Makanya Yesaya 43 firman Tuhan bilang, engkau berharga di mataku, kata Tuhan. Siapa yang berharga di sini? Jaga diri kalian baik-baik. Amin. Karena kalian berharga. Berikutnya Kak. Nah, mengapa pengerusakan gambar Allah? Karena iblis pengen gambar gagalnya rencana Allah terhadap manusia di bumi. Yang menciptakan iblis itu siapa? Bukan. Sebenarnya iblis itu malaikat Tuhan yang jatuh, yang sombong. Makanya jadi iblis. Iblis iri sekali sama manusia, karena manusia disayang sama Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan binatang, Tuhan ambil tanah liat, dibentuk jadi. Tapi waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan ambil debu tanah, dibentuk, terus diapakan? Diadapi, diberi nafas. Ciptaan Tuhan yang diberi nafas sama Tuhan apa? Hanya manusia.
rencana Tuhan. Caranya gimana? Kalau ada kakak nggak ya? Saya boleh minta seorang kakak sekolah minggu pelayanan. Siapa? Boleh, boleh. Ibu mungkin boleh sebentar bantu saya. Ya, ibu boleh sebentar. Ya. Dengan kak siapa? Wow, dengan Ibu Anita. Kak Anita. Kak Anita punya anak? Punya. Anaknya umur berapa? 24. 24. Dua, yang satu usia 20 tahun. Yang satu 24, yang satu 20 tahun. Adik-adik, misal Kak Jenny ini gak suka sama Bu Anita, tapi mau lawan gak berani, lebih tua dari Kak Jenny. Tapi Kak Jenny bisa melawan anak-anaknya Bu Anita yang 24 tahun sama 20 tahun. Tak ketak. Gak berani sama ibunya, tapi melukai, menyakiti anaknya. Waktu Bu Anita tahu anaknya disakiti, kira-kira perasaannya gimana? Ya marah, ya sedih, kan kasihan. Jengkel ya, sama jengkel juga. Nah, Bu Anita, iblis itu kayak gitu, pengen melawan Tuhan, tapi gak bisa. Maka yang jadi anak-anaknya Tuhan dirusak, diganggu. Tuhan waktu lihat begitu gimana? Pinter, sedih, kecewa. Jadi kita kalau dirusak iblis, jangan mau ikuti perkataannya iblis. Jadi supaya kita tidak dirusak ya Bu Anita sama iblis. Terima kasih Bu Anita. Tapi iblis berusaha terus menghancurkan. Bahkan dikatakan itu ya bentuk perlawanan iblis terhadap Allah. Alkitab bilang begini, baca sama-sama yang bawah ya. 3, 2, 1. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi adik-adik, kalau cowok jadi cewek namanya apa? Tuhan suka atau tidak? Pemburit itu apa? Sama. Cowok suka sama cowok atau cewek suka sama cewek, itu pemburit. Apa? Tuhan suka atau tidak? Yang suka siapa? Iblis. Ingat-ingat. Jadi kalau ada teman kita yang seperti itu, kita harus apa? Doakan. Terus nasihati. Ajak ke komunitas, ajak ke gereja. Kak Jenny mau tanya, semuanya tutup mata sekarang. Ada nggak di teman-temanmu yang pemburit? Kalau ada, kalian tetap tutup mata, nggak boleh lihat kanan kiri, tapi angkat tangan. Yang punya teman kayak gitu, yang punya teman banci, yang punya teman suka sama sesama jenis. Oke, sekarang tetap tutup mata. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami supaya mereka berbalik ke jalan-Mu yang benar. Sebut nama mereka dalam hatimu. Doakan mereka supaya Tuhan juga menyelamatkan mereka. Tuhan juga menolong mereka. Karena mereka
Terima kasih Tuhan. Amin. Turunkan tangannya. Ya. Oke, berikutnya. Ciri-ciri gambar diri yang rusak juga ya. Berpakaiannya tidak sesuai tempat. Ke mall pakai yang kelihatan sampai punggungnya. Retot. Atau misalkan ke mall tapi pakai bikini. Retot. Ya. Jadi kita dari kecil harus menyesuaikan pakaian sesuai dengan tujuan, acara, waktu, dan tempat. Ke gereja pakai pakaian apa? Yang rapi dan sopan. Ya. Oke, berikutnya saya kajiannya akan cepat aja karena waktunya berjalan terus. Oke, next Kak, ini Kak. Lompat. Iya. Nah, ada yang kayak gini. Kenapa? Bisa karena psikologis. Kayak tadi Kak Jenny nggak suka jadi cewek, atau karena diperlakukan sama orang tuanya. Orang tuanya pengen anak cowok, maka anak ceweknya didandani seperti cowok. Atau 5 saudaranya cowok semua. Paling kecil cewek. Sudah nih, kamu pakai aja pakaian kakakmu. Nah, boleh atau tidak? Enggak. Kita harus bersyukur diciptakan Tuhan sebagai perempuan. Terus ada yang karena tren, karena media. Siapa yang pernah lihat di media sosial cowok yang jadi cewek, cewek yang jadi cowok? Boleh nggak diikuti? Ya, atau tahu tentang LGBT? Apa itu LGBT? Wow, anak-anak di GPDI pintar sudah tahu semuanya. Lesbian, gay ya, LGBT, biseksual, transgender. Apa itu? Semuanya kekejian di mata Tuhan. Bilang sama kanan kirinya, gak boleh. Kekejian di mata Tuhan. Jahat di mata Tuhan. Nah, media bohong. Media ada yang bilang itu hak asasi. Kalau hak asasi itu apa? Terserah kita. Benar nggak terserah kita? Bahkan di Amerika sana, kalau pergi aja harus izin orang tua. Mau vaksin harus izin orang tua. Lah kok memilih identitas nggak usah izin orang tua? Bayangkan, iblis sudah mempengaruhi sedemikian jahatnya. Tapi anak-anak Tuhan harus berdiri di atas kebenaran. Nah, ada juga yang karena korban, setelah menjadi korban maka menjadi pelaku. Nah, jadi kalian juga harus menjaga diri supaya tidak menjadi korban, apalagi menjadi pelaku. Ya, oke, berikutnya. Nanti ya, media-media ada banyak sekali. Nah, ini adalah pemimpin-pemimpin. Siapa yang tahu paling kiri siapa? Presiden, mantan presiden Barack Obama. Tapi dia salah satu yang mendukung LGBT. Yang kedua ini siapa yang tahu? Ellen. Wow, anak-anak di sini luar biasa. Guru-gurunya aja mungkin nggak tahu ya.
sebelah sana ada yang tahu? Namanya Alex. Dia adalah presidennya Apple. Dia mendukung LGBT. Ya. Oke, next. Ini bahkan di sekolah-sekolah diajarkan tentang bendera pelangi. Bendera pelangi itu tentang apa? Kalau nanti kalian di sekolah diajarkan tentang LGBT, kalian bilang apa? Ya, bilang tetot, bilang tidak. Ini tidak benar, tidak sesuai dengan iman Kristen, tidak sesuai dengan iman saya. Berani apa tidak? Yang berani lambaikan tangannya. Tuhan menolong kalian dan memberikan keberanian buat kalian. Amin. Next. Ini buku-buku juga hati-hati, ya. Buku-buku yang mempengaruhi LGBT banyak. Berikutnya. Media, next. Ini film. Bahkan yang sekarang lagi main di gedung bioskop sengaja diputar di bulan Juni, karena bulan Juni ini adalah disebut Pride Month untuk kampanye LGBT. Saran Kak Jenny, kalau kalian mau lihat filmnya harus didampingi oleh orang tua atau guru kalian. Ada yang sekarang lagi main di bioskop, namanya Elemental Nature Force. Itu mendukung LGBT. Kalau kalian nggak apa-apa nonton, tapi tiba-tiba terpengaruh, betul itu. Yang dikatakan film itu betul. Maka kalian sudah dipengaruhi oleh iblis. Berikutnya Kak. Nah ini ya. Oke. Bahkan LGBT itu, penganut LGBT itu mengadakan kampanye, mengadakan Mardi Gras. Dulu Mardi Gras ini diadakan malam sebelum Rabu Abu, sebelum Paskah, untuk mempersiapkan diri puasa. Tapi sudah ditunggangi, dijadikan parade LGBT. Ini ada begitu banyak adik-adikku di dunia ini, pengaruh-pengaruh yang seperti itu. Jadi kalian harus mengambil sikap tegas. Tidak, jangan sampai terpengaruh, apalagi sampai mendukung, apalagi sampai menjadi pelaku. Tetot. Next. Firman Tuhan katakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ya. Ajaib apa yang kau perbuat, dan jiwaku benar-benar menyadari. Kejadian kalian itu dahsyat dan ajaib. Bersyukur dan jiwa kalian harus menyadarinya. Berikutnya, terakhir. Satu kali klik lagi kan. Seandainya ada di antara kalian yang mungkin secara pikiran kalian berpikir, Lola nggak apa-apa sih, kasihan loh mereka itu. Kita memang mengasihi orangnya, tapi membenci dosanya. Mungkin kalau ada kalian yang berpikir seperti itu, hari ini datang
minta ampun sama Tuhan Enggak masuk sini ya. Karena udah dibongkar kemarin. supaya ada pemulihan terjadi. Adik-adik, kalau kalian bersyukur dengan kejadian kalian yang dahsyat dan ajaib, kalian boleh terima kasih sama Tuhan. Kakak minta waktu kita semua tenang. Kita mau bercakap-cakap sama Tuhan. Ya. Yuk, adik-adik, kakak minta waktu singkat saja. Kita akan tutup sesi ini dengan doa. Ya, tadi kita sudah berdoa buat teman-teman kita, buat orang-orang di sekitar kita yang kita tahu mereka jahat di mata Tuhan. Tapi sekarang kita mau bersyukur sama Tuhan karena kejadian kita dahsyat dan ajaib. Kita diciptakan sebagai perempuan karena Tuhan punya rencana yang besar. Yuk semua adik-adik duduknya yang baik di kursi, tutup matanya, ambil waktu, kita mau berdoa. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Adik-adik sendiri katakan. Yesus, 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 ku berseru. Haleluya. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pagi hari ini, adik-adik tetap nyanyikan lagu ini. Kak Jenny ingin berdoa untuk kalian yang selama ini punya pikiran LGBT itu nggak apa-apa. Kan bukan aku kan tidak melakukan. Tapi dengan berpikiran bahwa LGBT itu tidak apa-apa, sebenarnya kalian sedang membuka celah bagi iblis. Untuk iblis masuk dan mempengaruhi pikiran kalian. Hari ini datang pada Tuhan, minta ampun pada Tuhan, supaya Tuhan pulihkan. Atau mungkin ada di antara kalian yang merasa, aku kok lebih nyaman berteman dengan sesama jenis. Tidak apa-apa berteman, tapi tidak lebih dari teman. Kalau ada dari antara adik-adik atau bahkan mungkin guru-guru, kalian berpikir bahwa nggak apa-apa, atau kalian sudah terjerumus di dalam pergaulan yang salah,
kebencian di matamu, bahwa menyukai sesama jenis itu tidak berkenan kepadamu. Kalau mungkin kami selama ini membaca media-media, kami melihat film-film, bahkan kami membaca berita-berita, dan kami menyetujuinya. Ampuni kami Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu. Kami minta ampun. Pulihkan kami. Di dalam Engkau ada harapan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami. Temukan kami Tuhan. Dengan pembimbing atau mentor yang dapat membimbing kami ke jalan yang benar, supaya kami tidak terjerumus semakin dalam. Yes. Semua adik-adik tutup mata. Adik-adik, apabila ada di antara kalian yang kalian ingin ditolong, angkat tanganmu di tempatmu saja. Angkat tangan kananmu. Mungkin kalian pernah terlibat membaca atau melihat film-film yang berkaitan dengan LGBT. Atau kalian mungkin sudah mengambil keputusan yang salah. Tolong Tuhan, kirimkan kakak-kakak untuk menolong, untuk menyelamatkan, untuk menarik kami dari jalan yang salah. Haleluya Yesus. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkau lihat jauh ke dalam hati mereka Tuhan. Pulihkan Tuhan, pulihkan. Beberapa dari kalian meneteskan air mata karena kalian tidak tahu apa yang harus kalian lakukan. Kalian tidak tahu apa yang harus kalian perbuat. Tapi ada harapan di dalam Tuhan. Tuhan akan kirimkan penolong untuk menolong kalian. Dalam camp ini, datangi kakak-kakakmu. Bicarakan dengan mereka. Minta tolong dengan mereka. Beri keberanian kepada adik-adik ini untuk cerita kepada orang tuanya, supaya orang tuanya tidak marah, tapi membuka lebar tangan dan menolong adik-adik. Haleluya Yesus. Mari sungguh-sungguh lagi kita panggil, kita serukan namanya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yang mengaku Yesus sebagai Bapa, katakan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Mu. Terakhir, Kak Jenny undang perempuan-perempuan yang mau Tuhan pakai untuk tujuan Tuhan, untuk rencana Tuhan yang besar. Bangkit berdiri di tempat. Bangkit berdiri di tempat. Angkat kedua tangan. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Ini perempuan-perempuan, ini anak-anak-Mu Tuhan.
Tapi Tuhan akan menjaga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya